Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjabarkan hasil analisis kami mengenai analisis mikrobiologi spesimen klinis pada penyakit tuberkulosis. Adapun anggota kelompok kami berjumlah 6 orang, yakni Via Agresilia, Nur Alifa Sapna, Nanda Floren Dadang, Aisyatul Islamia Ridwan, Regina Aulia Puspita, dan Katrina Ailin. Untuk kasus yang didapat yaitu seorang pria berusia 50 tahun dirujuk ke rumah sakit setelah mengalami batuk berkepanjangan. 2 hari terakhir, dahak yang dikeluarkan oleh pasien tersebut disertai dengan bercak darah. Pasien mengalami penurunan berat badan hingga 8 kg sejak mulai menunjukkan gejala penyakit. Pasien juga merupakan perokok berat. Baik, kita menuju ke hasil pemeriksaan pendukung. Berdasarkan pemeriksaan pendukung yang dilakukan, diperoleh hasil pada pemeriksaan fototoraks berupa gambaran benang-benang halus yang berwarna radiopak di lapangan paru dan adanya rongga pada paru yang terbentuk akibat rusaknya jaringan paru. Berdasarkan gejala yang dialami dan hasil pemeriksaan pendukung, dokter meminta untuk dilakukan analisis spesimen klinis pada bagian laboratorium mikrobiologi. Dokter mendiagnosis penyakit yang diderita oleh pasien adalah TB paru. Berikut kami akan menjelaskan mengenai prosedur analisis spesimen klinis. Selanjutnya, prosedur pengambilan sampel. Sampel yang digunakan untuk analisis spesimen klinis ini yaitu sputum. Sputum diambil saat batuk pertama. Adapun 3 cara membatukkan sputum. Yang pertama, tarik nafas dalam dan kuat dengan pernafasan dada. Kedua, batukan kuat sputum dari bronkus, trakea, dan mulut ke wadah penampung. Ketiga, periksa sputum yang dibatukan. Jika yang dibatukan adalah air liur atau saliva, maka pasien harus mengulangi membatukan sputum. Baiknya pilihlah sputum yang mengandung unsur-unsur khusus seperti butir keju, darah, dan unsur-unsur lainnya. Bila sputum masih tidak dapat didahakkan, sputum dapat diambil secara aspirasi tracheal, bronchial lavage, dan lung biopsi. Adapun pengolahan sampel, di mana sampel sputum dijaga dari ada atau tidaknya BTA dengan menggunakan metode Ziehl-Neelsen. Kemudian sampel dicampur menggunakan vortex dan dibagi sama banyak dalam 2 bagian. Dalam pengujian analisis spesimen klinis pada kasus ini digunakan metode kultur dengan media Ogawa dan Lundstedt-Jensen. Adapun cara kerjanya sebagai berikut. Cara kerja dengan menggunakan media Ogawa yaitu: pertama, ambil 1 bagian sampel. Kedua, tambahkan 4 bagian NaOH 4% dan dicampur pada posisi tegak lurus selama 15 menit. Yang ketiga, ambil campuran sebanyak 0,1 ml dan langsung diinokulasikan pada 2 tabung media Ogawa 3%. Adapun cara kerja dengan menggunakan media Lowenstein-Jensen, yang pertama, ambil 1 bagian lainnya. Yang kedua, tambahkan 4 bagian NaOH 4% dan homogenkan menggunakan vortex mixer selama 15 menit. Yang ketiga, tambahkan buffer fosfat pH 6,8 untuk menetralisir larutan. Kemudian putar pada 3000 rpm selama 15 menit dan buang spernatan. Yang keempat, terakhir dengan menggunakan inokulum sebanyak 0,1 ml sedimen diinokulasi ke dalam 2 tabung medium LJ. Semua tabung kultur diinkubasi pada 37 derajat Celcius dan diamati setiap hari dari minggu pertama masa inkubasi sampai akhir minggu ke-8. Selanjutnya, untuk pengujian pendukung. Pada pewarnaan Ziehl-Neelsen, tampak kuman berwarna merah dengan latar belakang biru.
Pada pewarnaan, fluorokrom berfluoresensi dengan warna kuning jingga. Kuman sulit diwarnai dengan zat gram, tapi bila berhasil maka hasilnya adalah gram positif. Pemeriksaan menggunakan mikroskop elektron memperlihatkan dinding sel yang tebal dan mesosom yang mengandung lemak. Mycobacterium tuberculosa merupakan sel berbentuk batang lurus berukuran 0,4 x 3 mikrometer. Kuman tidak berspora dan tidak berkapsul. Prinsip metode dari pengujian yang digunakan adalah media selektif. Media selektif yang digunakan dalam pengujian ini adalah Lowenstein-Jansen dan Ogawa. Kedua media ini mengandung telur yang merangsang pertumbuhan bakteri tuberkulosis dan gliserol yang mempromosikan pertumbuhan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Media Ogawa mirip dengan media Lowenstein-Jansen, hanya saja media Ogawa tidak memakai aspargin sehingga lebih ekonomis. Metode yang kedua adalah metode pengecatan tahan asam. Metode pengecatan tahan asam digunakan untuk membedakan bakteri tahan asam seperti mikrobakteria. Pengecatan ini biasanya dilakukan untuk mendeteksi atau mendiagnosis bakteri, utamanya adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tahan asam adalah bakteri yang memiliki ketahanan terhadap asam. Bakteri tahan asam memiliki kandungan myeolic acid yang tinggi pada dinding selnya. Kandungan ini bersifat seperti lilin pada suhu ruang, sehingga bakteri tahan asam tidak dapat dicat dengan cat larut air seperti pengecatan gram. Prinsip dari pengecatan ini adalah pengecatan dengan carbofluxin, kemudian didechlorize dengan asam. Setelah itu, di-counterstain dengan methylene blue. Bakteri tahan asam tidak bisa didechlorize dengan asam, sehingga akan mempertahankan warna carbofluxinnya yaitu warna merah. Selanjutnya, rekomendasi metode analisis. GeneXpert adalah suatu alat uji yang menggunakan cartridge berdasarkan Nucleic Acid Amplification Test atau NAAT secara otomatis untuk mendeteksi kasus tuberkulosis. Metode ini cocok digunakan untuk negara endemis dan dapat dilakukan pada sampel sputum hanya 1 mili. Kami merekomendasikan metode ini karena dengan cepat dan akurat mampu mendeteksi tuberkulosis, serta sampel sputum yang dibutuhkan hanya berjumlah sedikit. Kesimpulan diagnosis berdasarkan rangkaian pengujian yang dilakukan dapat dibuktikan bahwa sampel sputum positif terhadap bakteri Mycobacterium tuberculosis di dalamnya, sehingga dapat dikatakan bahwa pasien ini menderita penyakit tuberkulosis paru. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.